Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Rizky Darmansyah. Kali ini saya berbeda ya, lebih santai menggunakan sepeda karena sudah janjian dengan salah satu atlet triathlon untuk olahraga dan juga bersepeda sama-sama. Karena penting juga untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga di tengah pandemi. Nah, nampaknya sudah datang nih teman saya. Sudah ada Mbak Dian. Mbak Narita Dian, atlet triathlon dan juga pegiat bike to work pemirsa. Halo Mbak Dian, sehat? Mas Rizky, sehat ya? Apa kabar? Baik, Pak Dian. Mbak Dian ini sudah mulai bersepeda lagi? Apa seperti apa? Ini kan selama pandemi COVID-19, WFH bekerja di rumah ya? Kebetulan kantorku kan bergerak di bidang medis ya, jadi masih boleh buka selama pandemi. Kita sambil jalan kali Mbak Dian ya, ngobrolnya ya, biar asik ya? Boleh. Nah, sepeda-sepeda santai siang-siang gini ya? Ya, kantor itu selama pandemik bergerak di bidang medis ya, jadi masih boleh buka. Kita termasuk unit usaha yang boleh buka. Jadi masih masuk kantor, cuman split ya. Jadi 3 hari masuk, sisanya WFH gitu kan. Nah, selama masa pandemik ini aku nggak bike to work. Jadi hari ini adalah hari pertama balik lagi ke kantor naik sepeda. Kenapa? Karena kemarin waktu pandemik, sebenarnya alasanku bike to work itu awalnya adalah untuk mempersingkat waktu tempuh dari rumah ke kantor. Yang kalau naik mobil itu sekitar 1,5 jam. Dari mana-mana sih Mbak? Barat ke Jakarta Selatan. Kurang lebih 20 kilo ya dari rumah ke kantor. Nah, dengan bersepeda aku cuma butuh waktu sekitar 55 menit sampai 1 jam seperempat lah maksimal. Lumayan juga. Jadi aku menghemat waktu. Dan di sisi lain secara finansial juga hemat dong, karena gue nggak keluar ongkos, ya kan. Nah, pas masa pandemi kemarin kenapa aku nggak bike to work? Karena semua orang pasti mengalami hal yang sama kayak aku ya. Parno gitu. Takut, khawatir ya, parno gitu ya. Sama virus yang kita belum tahu, belum ada obatnya, belum tahu gimana penularannya dan segala macam, begitu banyak informasi yang simpang siur tentang si virus COVID ini. Jadi aku takut banget kalau ada di luar rumah dalam jangka waktu yang lama. Hari ini aku memutuskan buat bersepeda lagi. Jadi kita udah siap-siap nih kan, memasuki masa new normal. Normal baru. Udah begitu banyak nih keluar nih informasi-informasi tentang akan diberlakukan lagi masa aktif atau new normal ini, ya kan. Nah, aku pikir sepeda adalah salah satu langkah terbaik loh sebagai survival guidance. Jadi untuk masa COVID ini, orang-orang yang akan survive atau punya potensi lebih besar untuk survive adalah orang-orang yang imunitasnya baik. Nah, untuk mendapatkan imunitas itu dengan olahraga, terus sepeda. Betul. Untuk mendapatkan imunitas yang baik, maka kita harus rutin exercise. Gak ada pilihan. Nah, salah satunya adalah dengan bersepeda di kondisi ringan. Kondisi ringan catatannya ya? Ya. Nah, kondisi ringan ini seperti apa yang kita lakukan saat ini, bersepeda, santai, gitu. Ini udah sangat cukup untuk menjaga imunitas kita. Nah, Mbak, kan beredar video viral gitu ya beberapa waktu lalu memperlihatkan seorang pesepeda yang dikabarkan meninggal dunia karena kesulitan bernapas bersepeda menggunakan masker. Kalau Mbak Narita Dian sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dari aku nggak bisa bilang itu benar atau enggak ya, karena bukan kompetensiku. Harusnya ada seseorang dari bidang medis lah yang bisa menjelaskan lebih detail secara saintifiknya ya. Tapi kalau kayaknya video itu aku juga lihat, sebenarnya orang meninggal karena olahraga nggak bisa langsung dibilang karena pakai masker. Harus dilihat dulu apakah benar-benar cuma karena masker, apa memang ada penyakit bawaan, atau memang dia kurang istirahat dan sebagainya gitu kan. Itu yang kita nggak tahu kan dari informasi video itu. Tapi kalau aku akan sharing pengalamanku sebagai penggiat olahraga dan pengguna masker. Jadi selama pandemik ini aku selalu bersepeda dan berlari menggunakan masker. Dan aku udah pakai masker bahkan sebelum COVID. Jadi aku udah bike to work dari tahun 2018. Jadi ini tahun ketiga aku bike to work. Dan setiap kali aku bike to work, aku pakai masker. Waktu itu pakai masker adalah untuk mengurangi paparan polusi. Tapi saat ini sekaligus untuk mengurangi paparan virus, ya kan? Selama 3 tahun ini aku bike to work pakai masker, aku lari juga pakai masker, nggak ada masalah sih, gitu. Tapi yang harus dipahami sama teman-teman, resiko penggunaan masker ini itu tidak sama dengan menggunakan masker dengan olahraga yang biasa kita lakukan. Jadi kalau menggunakan masker saat olahraga, kita berolahraga pada intensitas yang sangat ringan atau moderate intensity. Seperti apa? Seperti aku sama Mas Rizky lakuin ini tadi. Tadi ya? Sepeda santai. Sudah aman. Mas Rizky ganggu nggak? Enggak sih, aman.
Aman kan? Aman. Nah, aku udah melakukannya lebih lama, Mas Rizky baru kan? Baru. Nah, itu pun ngerasa aman kan? Nggak ada Berarti kita masalah. bisa nggak sih ngukurnya dari ya apa yang kita rasakan aja, kemampuan diri. Kalau kita sudah mulai merasa sesak atau apa, kita berhenti aja dulu, istirahat, buka masker. Exactly. Jadi gini, aku juga menghimbau buat teman-teman ya, bahwa ini banyak banget berita-berita informasi yang bertebaran, ya, hoax. Jangan langsung diterima mentah-mentah, tapi kita bisa gunakan logika kita, atau kita bisa coba dulu, ya. Karena buat aku masker itu bukan kayak obat ya. Kita minum, kemudian ada reaksi kimia yang nggak bisa kita tebak beberapa menit kemudian yang bisa fatal. Masker kan sesuatu yang kita bisa rasain. Kalau kita anggap ya tinggal diporotin. Kayak gini kita sekarang nih. Kalau kita rasa sesak, buka aja sekali kan. Iya. Yang penting tetap jaga jarak. Pemirsa, kita sudah jaga jarak. Jaga jarak. Yang kedua, saat kita mau membuka masker, pastikan sekeliling kita tuh nggak ada orang. Sepi. Jadi kita nggak terpapar dan kita nggak memaparkan. Kan kita jaga-jaga ya, jangan-jangan kita carrier gitu kan. Jadi menurut aku yang namanya masker ini, kenapa jadi heboh? Mungkin karena situasinya pandemik ya. Orang awal udah ketakutan, dapat sesuatu berita yang belum tahu bener apa enggak, langsung ditelan gitu kan. Dan banyak yang melakukannya kan sekarang. Tapi buat aku sendiri sebagai pengguna masker selama kurang lebih 3 tahun, nggak apa-apa. Sampai hari ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Dan Mas Rizky juga pakai masker ya dari tadi. Betul. Baik-baik aja aman-aman. Kan? Iya. Mbak Narita banyak juga yang bilang kalau lagi nggak enak badan, olahraga deh biar keringetan, biar keluar keringet. Itu gimana tanggapannya? Bener nggak sih? Banyak yang beranggapan seperti itu kan? Kalau secara medis aku nggak bisa bilang, tapi aku sendiri pengalamanku, kalau kita lagi badannya jelek ya, lagi kondisi fisik yang nggak bagus, kalau kita olahraga ini tuh badan kita lebih fresh. Jadi imunitasnya kebentuk lagi. Nah, imunitas itu nanti akan melawan dari si virus-virus atau bakteri penyebab penyakit kita. Jadi kalau kita sakit, terus kita makin nggak gerak, kita makin nggak ngapa-ngapain, itu memang yang aku rasain ya, recovery-ku lebih lama. Kayak terakhir aku pernah kena tipes. Dulu banget kena tipes itu, aku bisa sampai pemulihannya 3 bulan. Masuk rumah sakit seminggu. Terakhir kena tipes cuma 3 hari. Hari ke-6 udah masuk kantor, hari ke-7 udah olahraga, sebulan udah ikutan race lagi. Jadi memang olahraga itu suka nggak suka ya. Saat ini adalah salah satu cara untuk memperbesar chance kita untuk survive dalam menghadapi pandemi ini. Ini Mbak Narita terakhir mungkin yang bisa di-share kepada masyarakat, berarti nggak perlu takut sebenarnya untuk beraktivitas, berolahraga di tengah pandemi. Betul. Karena melihat informasi-informasi yang simpang siur, mungkin masyarakat kan takut, khawatir, enggan, akhirnya di rumah nggak gerak, nggak olahraga, nggak ada aktivitas, malah timbul penyakit yang lain. Betul. Jadi selama pandemik ini aku lah ya, yang memang menghimbau teman-teman untuk bergerak. Kita bergerak gitu loh. Karena kita cuma bisa menang lawan COVID ini kalau badan kita imunitasnya baik. Dan imunitas itu terjadi dari gerakan. Dan jangan stres. Stres itu mematikan imunitas juga. Itu penting banget. Penting buat kita tetap happy, tetap optimis, tetap yakin, dan tetap bergerak tadi. Nah, sekarang bagaimana olahraga saat pandemik? Olahraga saat pandemik beda ya sama olahraga dalam kondisi yang normal. Bahwa pastikan kita ada dalam protokol yang sesuai. Contohnya, pakai masker, udah pasti. Kemudian bawa hand sanitizer, kemudian berjarak, tidak bertukar alat makan, alat minum, peralatan apapun. Peralatan olahraga juga ya, konteksnya kita lagi olahraga. Kan ada minum, ada makan, berbagi ini, berbagi itu. Yang dulunya kita lakukan nggak boleh. Foto, kalau mau selfie sama teman-temannya dijarakin, jangan terus dibuka, terus foto dempet-dempetan itu nggak wise ya, gitu. Karena kita jadi menyebar virus antara kita. Jadi ada beberapa protokol yang harus kita ikuti dan kita sadari memang itu harus dilakukan demi keselamatan kita bersama. Baik, terima kasih Mbak Narita Dian. Berarti kita tetap bisa beraktivitas, olahraga di tengah pandemi, tapi juga memperhatikan kondisi tubuh ya. Betul. Tidak boleh kita forsir olahraga yang ringan tadi kayak kita sepeda-sepedaan ini masih boleh lah di tengah pandemi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, lari informasi. boleh Mas, lari boleh ya? Jogging kayak boleh juga. Mas Rizky kan jogging pelan-pelan, santai. Boleh. Nah, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan di Kabar Siang di Lokasi segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Nah, pemirsa, siang hari ini saya mau cari tahu sebenarnya seperti apa kita harus berolahraga di tengah pandemi COVID-19 ataupun virus corona. Ditambah lagi kita melihat beberapa waktu lalu ini beredar video viral yang memperlihatkan seorang masyarakat yang meninggal dunia setelah berolahraga, bersepeda, kemudian
kemudian dia menggunakan masker. Nah, saya sudah tiba ini di klinik Mirik Dr. Michael Triangto untuk mengetahui apa sebenarnya harus yang kita lakukan dan juga kiat-kiat seperti apa untuk mencegah tentunya hal-hal yang berbahaya dan juga beresiko tinggi untuk kita saat berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, seharusnya seperti apa kita berolahraga di tengah pandemi virus corona ataupun COVID-19? Kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Michael Triangto, spesialis kedokteran olahraga. Dokter, kita ngobrol-ngobrol. Sehat, dokter? Harus sehat. Harus sehat, ya, alhamdulillah, dokter. Nah, kita mungkin boleh sambil bergeser ke sini ya, dok ya. Terlebih dahulu kita ingin tahu sebenarnya seperti apa kita harus berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Ada peraturan-peraturan ditetapkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker ya, dok ya. Nah, ditambah lagi kita sempat lihat video viral kemarin, ada masyarakat yang menggunakan sepeda ini hingga meninggal dunia akibat menggunakan masker. Seperti apa penjelasannya, dokter? Jadi pertama adalah kita harus pahami dulu kalau kita dalam kondisi pandemi COVID seperti saat ini dan kita tetap mau berolahraga, tentu harusnya tujuannya adalah untuk sehat. Dengan sehat, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan harapan kita kita dapat menghadapi kemungkinan terinfeksi. Nah, untuk itu kita harus mengarahkan pola latihan kita itu ke arah intensitas ringan sampai sedang saja. Karena ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau kita berolahraga berat, malah kita kemungkinan terinfeksi tidak hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Ya, itu kalau intensitas berat. Tapi kalau intensitas ringan, tentunya kita tidak akan perlu membutuhkan oksigen yang lebih banyak, tidak membutuhkan aliran udara yang bagus, yang banyak. Itu kita bisa menggunakan masker ini. Ya. Nah, kalau kita mengacu pada video yang viral seperti sebelumnya, itu kalau tidak salah sudah dibantah bahwa sebenarnya itu ada penyakitnya. Jadi kalau orang meninggal, setiap dia punya penyakit bisa menyebabkan orang itu meninggal. Ya, jadi tidak aneh. Kebetulan meninggalnya itu dengan masker, lalu masker dipersalahkan. Saya rasa tidak seperti itu. Itu pertama. Jadi penyakit yang ada dulu seperti apa? Yang kedua, intensitas latihannya bagaimana? Kalau ringan tidak masalah, tapi kalau misalnya berat, mau tidak mau kita itu harus membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, disitulah kita boleh membuka masker kita. Namun kalau kita buka masker, kita pilih tempatnya. Apakah tempatnya itu terbuka, luas, atau dalam ruangan sendiri? Dengan demikian kita tidak mengalami kondisi yang akan memperburuk kondisi kesehatan kita. Hal yang lain adalah harus perhatikan adalah jenis masker sendiri. Masker yang saya pakai ini berbeda dengan masker yang ini. Oke, ini surgical mask yang kita pakai, dok ya? Ya. Kalau ini N95. N95. Tentunya penggunaan masker ini ditujukan untuk memaksimalkan filtrasi dari udara tadi sehingga kemungkinan terinfeksi virus corona itu menjadi sedikit sekali. Dengan demikian flow dari udara juga akan berkurang. Nah, saya menggunakan ini pada saat untuk kepentingan medis. Saya berhadapan dengan pasien corona dan sebagainya, seperti yang dipergunakan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang menangani isolasi pasien corona ataupun mengatasi di ICU dan ICU. Ini pakai gini. Tapi yang jelas ini memang bukan untuk berolahraga. Berarti N95 tidak diperuntukkan untuk berolahraga. Ya. Yang dianjurkan jenis masker seperti apa, dokter? Masker seperti ini, ya, ataupun masker kain. Ya. Kalau ini memang untuk tujuannya medis. Jadi kalau kita lihat-lihat lagi, kok aneh kalau pakai ini olahraga masih mungkin loh, boleh-boleh saja. Tapi karena pengap, bisa karena intensitasnya berlebihan, ya kita tinggal perlambat. Dengan demikian, sesaknya tadi akan berkurang. Atau, kalau memang kita tidak mungkin untuk menghentikan intensitas tadi atau menguranginya, maka tinggal buka. Cari tempat yang aman, kita buka. Dengan demikian, kalau sampai dikatakan bisa menjadi fatal,
Saya rasa itu tidak sampai seperti itu. Berarti untuk saat ini pandemi COVID-19 kita tidak dianjurkan untuk melakukan tadi seperti yang dokter bilang olahraga yang dengan intensitas berat karena kita diharuskan untuk menggunakan masker. Kalau tujuannya untuk sehat, tapi kalau dalam tahapan tertentu, misalnya atlet pelatnas saya yang sedang dalam persiapan untuk Piala Thomas dan Uber, sehingga mereka itu mau tidak mau harus membuka maskernya karena latihannya terlalu berat. Tapi bagaimanapun juga saya harapkan kalau dia memungkinkan untuk pakai masker. Nah, kalau tidak, apa yang kita lakukan? Kita karantina satu lingkungan tadi. Orang-orang ini diharapkan tidak boleh keluar masuk. Dengan demikian kita tahu orang-orang tersebut aman, dan tentunya kita memeriksa juga tes rapidnya, swab tenggoroknya, itu kita periksa semua. Kalau memang kita yakin semua nggak ada apa-apa, tentu saja boleh tanpa masker. Baik, dokter, kita ingin tahu sebenarnya apa saja bahayanya dan juga resiko olahraga di tengah pandemi COVID-19. Kita juga harus mematuhi protokol-protokol tadi seperti menggunakan masker dan juga berjaga jarak. Jadi saya harapkan masyarakat tetap termotivasi untuk berolahraga untuk kesehatan dia. Jadi negara ini tidak hanya mampu untuk bertahan, tapi juga mampu bertahan untuk tetap sehat. Kiat-kiatnya seperti apa sih dok untuk berolahraga di tengah pandemi COVID-19 ini? Misalnya kita sudah merasa lelah dok, sudah sesak nafas, apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita mengukurnya dok? Sebenarnya tubuh kita akan berbicara yang kita sebut sebagai body language. Kalau kita sudah sesak, ya tinggal buka. Kalau ada sesuatu yang dirasakan tidak nyaman, kita berhenti. Apakah itu sakit kepala, rasanya keringat dingin, pusing, ataupun menjadi gamang seperti vertigo begitu. Nah, kita harus berhenti. Berarti ada sesuatu dalam tubuh kita. Yang saya khawatirkan adalah ada suatu mitos di masyarakat, kalau badan tidak enak, itu harus diolahragakan. Dan pengertian olahraga masyarakat itu dalam tanda kutip tidak sepenuhnya tepat. Baik, Dr. Michael, terakhir ini apa yang harus diingat oleh masyarakat dan juga mungkin masyarakat melihat video kemarin sempat khawatir, apa yang harus diketahui oleh masyarakat dan diyakini gitu untuk dapat berolahraga di tengah pandemi COVID-19 ataupun virus corona ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu kondisi tubuh kita. Kalau kita sakit, istirahat. Jangan diolahragakan, apalagi olahraga yang berat. Yang kedua, kita tahu tingkat kemampuan kita. Katakanlah, saya ini lagi PSBB, saya mau mencoba olahraga panjat tebing. Padahal sebelumnya belum pernah melakukan panjat tebing. Nah, itu akan menjadi masalah, apakah cedera atau apa, karena bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Dan yang ketiga adalah kita harus mendengarkan tubuh kita. Kalau ada sesuatu yang dirasakan tidak nyaman, tolong berhenti. Dengan demikian, kerusakan yang terjadi diharapkan tidak mengganggu kesehatan, bahkan berakibat fatal. Dan tetaplah berolahraga, ya, karena kita tahu tidak berolahraga tidak sehat, berolahraga kita menjadi sehat, tapi berolahraga lebih banyak kita tidak menjadi lebih sehat, atau atlet menjadi super sehat. Tidak seperti itu. Baik, berarti dok, berolahragalah sesuai dengan kondisi tubuh ya, dan juga cukup tidak perlu diforsir. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Michael Triangto. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Semoga masyarakat dapat mendengar semua apa yang disampaikan dokter dan juga mengaplikasikannya. Sekian Kabar Siang di lokasi hari ini. Kita kembalikan ke teman-teman di studio di Kabar Siang.